Oke, sekarang kita akan menuju ke tutorial percobaan menggunakan pad ini untuk menganalisis rangkaian seri dan paralel. Jadi, Ibu hanya berikan di sini tutorial penggunaannya. Nanti kalian kerjakan sesuai dengan yang ada di LKS. Jadi yang pertama Ibu perkenalkan fitur-fitur yang ada di sini ya. Yang pertama di sini ini adalah kabel, kemudian baterai, ada lampu, kemudian ada resistor, kemudian ada saklar. Berikutnya ini ada string, kemudian baterai yang tegangannya tinggi, lampu yang berhambatan besar, kemudian resistor yang hambatannya besar. Kemudian di sini juga ada beberapa fitur bahan yang mana nanti menggunakan merupakan konduktor maupun isolator gitu. Dan yang ini tidak kita perlukan, yang kita perlukan hanya yang ini saja. Kemudian berikutnya ini ada tampilan arus. Kalian boleh memilih tampilan arusnya, apakah kalian pilih elektron atau arus konvensional. Kemudian di sini ada voltmeter, kemudian ampermeter yang akan kalian gunakan nanti untuk mengukur arus dan tegangan. Kemudian hambatan kabelnya, kalian boleh yang sedikit, boleh yang besar, pilih nanti. Kalau kalian ingin menyelidiki yang lainnya, silakan atur sendiri. Kemudian di sini ada hambatan baterai. Jadi hambatan baterainya kalian bisa diisi sesuaikan dengan keinginan kalian. Dan di sini kalau ini adalah lambang, gambarnya itu supaya dia berbentuk simbol. Kalau ini dia berbentuk simbol-simbol ini kalian bisa ubah dia ke dalam simbol fisika. Misalkan kalau ini baterai nanti simbolnya akan seperti ini. Gitu. Kemudian di sini ada nilai. Nilai ini kalian bisa klik ketika rangkaian sudah terbentuk. Kalian bisa melihat hambatan lampunya berapa, tegangan baterainya berapa. Gitu. Oke, kita mulai sekarang. Kita buat rangkaian seri dengan menggunakan 2 lampu dan 2 baterai. Misalkan ya. Jadi kalian tinggal drag seperti ini. Ya. Kalian drag kabelnya, kemudian kalian pasang bola lampunya ya. Jadi seperti ini, kemudian kalian drag lagi kabelnya ya. Kemudian kalian kasih misalnya kabel lagi gitu ya. Atau ya suka-sukanya kalian nanti ya. Kalian isi lampu lagi ya. Nah, jadi seperti ini kita akan buat rangkaian seri tertutup gitu ya. Nah, ini jadi seperti ini. Nah, di sini misalnya untuk memutus dan menghidupkan kita pasang saklar di sini. Kemudian lalu kita langsung ambil baterai, misalnya kita gunakan 2 baterai saja. Nah, lalu kita buat sekarang rangkaian ini supaya menjadi tertutup gitu. Ya, jadi supaya ini tertutup, jadi kalian buat seperti ini. Kalian bisa panjangkan kabelnya dengan menarik. Lalu, ini itu lagi. Nah, jadi ini sudah terbentuk rangkaian tertutup. Nah, untuk melihat aliran arus, nah kita sekarang ini saklarnya kita tutup, nah akan terjadi seperti ini. Lampu menyala, kalian perhatikan lampunya menyala, kemudian ada aliran elektron. Kalau misalkan kalian ingin melihat arusnya yang mengalir, kalian tinggal klik ini. Jadi dia akan berlawanan dengan aliran elektron. Kemudian jadi ini kita lihat yang sebenarnya mengalir itu sebenarnya adalah elektron. Nah, kemudian kalian ingin melihat berapa nilai lampu, hambatan lampu, berapa tegangan baterai, kalian tinggal klik ini. Nah, jadi seperti ini ya, kalian akan lihat hambatan lampu, kemudian tegangan baterai. Nah, lalu sekarang misalnya kalian inginkan baterainya itu ada hambatannya, kalian ubah di sini hambatannya, misalkan saja kalian ambil 2 ohm. Oke, kan sudah terbentuk rangkaian tertutup seri. Nah, misalkan kalian putus arusnya, jadi ini kan rangkaiannya terbuka. Itu. Nah, sekarang kalian pada saat rangkaian ini tertutup, kalian ingin mengukur arusnya. Atau kalian ingin mengukur beda potensialnya. Kalian tinggal drag ini. Ya, drag voltmeter. Kita ukur tegangan di ujung-ujung baterai. Nah, itu. Nah, jadi tegangan sudah terbaca di sini 15 volt.
Kemudian kalian ingin mengukur tegangan di ujung lampu gitu ya, di ujung-ujung lampu ini kalian tinggal pindahkan alat ukurnya. Nah, ini ada terbaca bahwa tegangan yang di ujung-ujung lampu ini adalah 7,5 volt. Kemudian kalian ingin mengukur yang di sini, kalian tinggal pindahkan seperti ini saja. Nah, itu. Nah, jadi ini terbaca 7,5 volt. Nah, itu kalian bisa lakukan seperti itu. Nah, misalnya kalian sudah selesai melakukan pengukuran tegangan, kalian kembalikan alat ini ke tempatnya. Jadi seperti itu. Ya. Nah, kemudian kalian ingin sekarang mengukur kuat arus. Berapa sih kuat arus yang mengalir dalam rangkaian seri ini? Nah, kalian misalkan ini kalian buka dulu, kemudian kalian ingin pasang ampere meter di sini misalnya. Oke, kalian hapus ini ya, hapus. Lalu kalian ganti dengan memasang ampere meter secara seri ya. Ampere meter itu dipasang seri ya. Jadi ampere meter ini kita pasang secara seri di sini ya. Ini ampere meternya kita pasang secara seri. Nah, kemudian di sini satu, misalnya kalian mau pasang di sini lagi satu misalnya ya. Jadi kalian hapus yang ini, kalian hapus. Ya, ini kita pendekkan sedikit. Nah, jadi kita pasang lagi ampere meter di sini. Jadi ini ampere meternya kita pasang di situ. Nah, sekarang kita lihat berapa arus yang mengalir. Kita tutup rangkaian ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi arus yang mengalir baik di sini maupun di sini sama. Nah, itu rangkaian seri. Nah, sekarang bagaimana kalau salah satu dari lampu ini putus misalnya ini ya. Nah, kita putus misalkan. Nah, itu. Jadi rangkaian menjadi terbuka. Jadi lampu ini juga ikut padam. Padahal lampu ini masih komponennya bagus. Jadi itulah rangkaian seri. Itu. Nah, nanti kalau kalian mengukur rangkaian paralel, tekniknya sama, cuma nanti rangkaiannya berbeda. Nah, untuk itu kalian refresh saja ya. Ini refresh. Ini kalau ingin merefresh ini ya. Sebelum ke situ kita coba ini tadi kita putus ya. Nah, kita sambungkan kembali. Nah, kita sambungkan kembali seperti ini. Nah, kalau kalian menginginkan bahwa ini tidak seperti ini, jadi dalam bentuk simbol kalian bisa klik ini. Nah, jadi seperti itu akhirnya. Ini simbol fisika yang muncul ya. Jadi kalau kalian ini klik yang itu ya. Nah, itu tadi ini untuk yang rangkaian seri. Kalian bisa refresh. Nah, sekarang kalian bisa buat rangkaian paralel. Untuk rangkaian paralel dengan menggunakan dua lampu misalnya ya. Ini kemudian lampunya di sini. Kalian pasang ini ya. Itu. Nah, lalu di sini kita pasang kabel kembali. Nah, itu ya. Kemudian di sini kita kasih lagi ya. Ini. Tuh, ini kalian tarik kembali ke sini jadi biar kasih jarak. Nah, kemudian pasang lampu lagi di sini. Jadi pasang kabelnya lagi gitu. Nah, ini. Nah, lalu pasang kabel lagi di sini. Nah, itu ya. Jadi bisa kalian atur sesuai keinginan kalian. Nah, jadi di sini. Nah, terus kalian pasang saklar sama seperti tadi. Jadi saklarnya pasang di situ, lalu kalian tambahkan baterai. Baterainya kita ambil 2. Tuh. Ini kalian mau panjangkan lagi, silakan ya. Lalu ini kita pasang. Nah, sehingga terbentuklah sekarang rangkaian paralel yang sudah tertutup. Nah, jadi seperti ini. Ini sudah tertutup rangkaiannya. Nah, sekarang kita lihat nilainya. Sama seperti tadi ya, nilainya. Ini hambatan baterai belum ada. Silakan kalian mau tambahkan berapa hambatannya. Misalkan 1 ohm atau 2 ohm, silakan. Nah, lalu sekarang kita hidupkan. Nah, kalian bisa lihat ya, nyala lampu ini seperti apa. Nah, kalian bisa nanti lihat
kecerlangan lampu itu bagaimana yang seri dengan yang paralel. Kalian bisa lihat di situ. Nah, lalu sekarang bagaimana kalau satu lampu ini tiba-tiba putus gitu. Nah, saya putuskan lampu di sini, ini padam lampunya. Nah, tapi ternyata lampu ini masih menyala. Ini karakteristik dari rangkaian paralel. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk mengukur berapa kuat arus listrik maupun tegangannya, kalian bisa lakukan seperti yang tadi. Jadi, arus yang masuk, nah kalau beda tegangannya kan kalian langsung ukur di sini, tegangan baterai, kemudian tegangan lampu bisa di sini dan di sini, di sini dan di sini. Lalu untuk arus yang masuk, kalian taruh ampere meter di sini, kemudian ampere meter di sini, dan ampere meter di sini. Kalian lihat hasilnya seperti apa. Jadi nanti langkahnya secara lengkap silakan kalian lihat di LKS yang sudah Ibu berikan. Oke, untuk tutorial langkah-langkah melakukan percobaan itu saja yang bisa Ibu berikan, dan nanti tolong dikerjakan LKS-nya dengan baik, dan setelah selesai bisa kalian kumpulkan jawabannya, hasilnya ke Ibu. Oke, Ibu tunggu hasil yang kalian lakukan di Google Classroom. Oke, sampai di sini. Terima kasih.